sekarang adalah bagaimana positive accounting teori tersebut, gitu ya. Ini menjadi apa ya landasan dalam beberapa riset yang dalam hal ini area pasar modal ya, yaitu capital market research, gitu ya. Nah, di sini positive accounting theory ini melandasi filosofinya, gitu ya. Itu sifatnya teori ya yang menjelaskan ya dan juga memprediksi praktik dari akuntansi itu sendiri ya dan juga menjelaskan ya bagaimana pasar modal bereaksi ya, terkait dengan yang namanya laporan keuangan gitu ya. Kemudian juga positive accounting theory tersebut gitu ya, ini juga menemukan beberapa dukungan ya, yaitu berupa bukti-bukti empiris di dalamnya dan juga menyediakan atau juga menjelaskan beberapa hal-hal yang merupakan observasi terkait dengan peranan uh, penentuan biaya historis, ya kemudian juga berkaitan dengan makna prediksi ya terkait dengan fenomena-fenomena yang di luar pengamatan ya dan juga positive counting theory itu juga menjadi landasan dalam ya bidang atau juga fokus ekonomi ya. Dan positive accounting theory itu didasari pada asumsi ya terkait dengan yaitu namanya perilaku ya behavior dari setiap individual. Nah, ini landasan asumsinya ya. Jadi landasan asumsinya adalah behavior of individual ya. Nah, jadi diasumsikan investor dan juga pengguna laporan keuangan menyajikan secara rasional ya dari laporan keuangannya sehingga dalam hal itu merupakan suatu upaya rasionalitas ya kegunaan rasional ya dan juga menolak argumen ya yang dimana argumen itu berdasarkan pada sikap pasif ya atau juga sikap menerima atau juga uh, hanya mendapatkan penerimaan dari asumsi-asumsi politik atau juga dari asumsi-asumsi akademis gitu ya. Nah, menolak hal itu. Dan teori ini punya kekuatan yaitu kekuatannya berkaitan menggambarkan kebijakan akuntansi ya. Jadi biasanya berkaitan dengan aktual dalam pengoperasiannya ya. Dengan kata lain juga uh, ini juga menggambarkan atau juga mendukung ya dari yang namanya normatif teori. Dan juga positive accounting theory ini kekuatannya adalah uh, basisnya adalah basis hipotesa positif gitu ya. Jadi kemampuannya memberikan bukti ya dukungan yaitu dukungan uh, hipotesis empiris ya. Dan juga menyediakan pemahaman ya bagaimana dunia itu bekerja ya dan memahami juga bagaimana peranan dari nilai relevan ya dari atas keberadaan dari harga saham ya dan juga memberikan pemahaman terkait dengan hubungan antara yang namanya informasi akuntansi ya, manajer perusahaan market ya dan juga analisa hubungannya ya kemudian juga uh, dalam hal ini teori ini tidak hanya menjelaskan ya, tidak hanya menjelaskan atau juga tidak hanya memprediksi yang namanya informasi akuntansi dan juga tidak hanya menjelaskan terkait dengan keberadaan praktik dari akuntansi gitu ya. Nah, jadi sini skop dari positive accounting theory itu meliputi dua tahapan ya, two stage development. Yang pertama itu adalah positive accounting theory itu berada pada ranahnya riset pasar modal gitu ya. Jadi bicara riset pasar modal gitu ya, maka dalam hal ini dampaknya lah dampak kepada akuntansi itu sendiri dan juga perilaku yaitu orang yang berada di pasar modal gitu ya. Jadi tidak hanya menjelaskan praktik akuntansi tetapi juga menginvestigasi gitu ya hubungan antara data akuntansi dengan data harga saham ya. Dan juga positive accounting theory itu mendukung yang namanya teori asumsi efisiensi market hypothesis atau IMH gitu ya.
Dan juga positive accounting theory menjadi landasan dari penerapan model yang namanya capital asset pricing model ya. Dan juga scope accounting theory, positive accounting theory di sini adalah menjelaskan ya dan juga memprediksikan apa yang terjadi fenomena antar perusahaan. Ya. Jadi peluangnya dan juga efisiensi kontrak yang akan diinginkan di masa yang akan datang atau ex ante gitu ya. Dan sudah apa ya, sudah kita lihat tadi positive accounting theory itu merupakan ini ya, yang melandasi dari riset pasar modal ya. Jadi ada dua tipe riset pasar modal. Yang pertama adalah yang berdampak dari informasi akuntansi yang dihasilkan ya, berupa return saham ya, dan juga berdampak terhadap kebijakan akuntansi dan juga harga saham. Jadi banyak riset di situ adalah areanya biasanya itu adalah area untuk melakukan pengujian pada efisiensi market hypothesis ya. Nah, berbicara efisiensi pasar gitu ya, maka cerminan dari harga saham itu direfleksikan dari informasi gitu ya. Nah, bicara informasi yang efisien gitu ya, itu bentuknya ada tiga gitu ya. Yaitu bentuk lemah yang disebut dengan weak form. Jadi yang dikatakan dengan weak form di sini harga dicerminkan dari informasi itu dicerminkan dari harga di masa lalu gitu ya. Bentuk yang kedua itu adalah bentuk semi strong atau semi kuat gitu ya. Di mana informasi itu dicerminkan ya bisa dinikmati oleh publik. Sedangkan efisiensi pasar kuat itu diasumsikan apabila seluruh informasi itu bisa diakses dengan mudah, gitu ya. Baik itu artinya informasi umum atau juga informasi khusus, gitu ya. Dan riset-riset pasar modal ya di dalam akuntansi mengasumsikan itu semuanya masih pada level semi strong ya. Ya artinya publicly available information ya. Jadi informasi itu diperoleh dengan mudah ya oleh publik. Contohnya, misalnya bagaimana laporan keuangan ya dan juga laporan pengungkapan lainnya dalam informasi itu dengan mudahnya bisa diperoleh oleh publik gitu ya. Dan menjadi landasan ya atau juga asumsi ya di sini adalah no transaction cost untuk mendapatkannya ya. Artinya tidak ada biaya transaksi yang ada di pasar modal. Kemudian juga informasi itu sifatnya free ya, kemudian juga berkaitan implikasi dari informasi itu berimplikasi terhadap harga ya dan juga dampaknya harga saham di masa yang akan datang ya. Dan efisiensi pasar di sini ya, itu bukan hanya sekedar asumsi ya, tapi punya makna ya dan juga punya implikasi. Nah, di mana makna dan implikasinya gitu ya? Di mana setiap atau juga seseorang investor itu dia akan memiliki pengetahuan ya atas seluruh informasi gitu ya. Dan seluruh informasi tersebut bisa dikoreksi gitu ya dan juga diinterpretasikan secara individu oleh investor dan pihak manajer mendapatkan keputusan yang terbaik. Dan juga investor bisa memprediksi gitu ya, peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya. Nah, kesederhanaan efisiensi market hypothesis ini itu adalah ya bagaimana dia bisa memberikan makna ya terhadap yang namanya harga saham ya, di mana harga saham itu merupakan refleksi ya secara agregat yaitu secara agregat atas kerelevanan informasi yang dalam hal ini tidak bias ya dan juga informasinya cepat. Nah, selain itu juga efisiensi market hypothesis merupakan memberikan support ya kepada yang namanya model pasar ya. Nah, bicara model pasar bentuknya adalah model pasar ya capital asset pricing model gitu ya. Nah, jadi capital asset pricing model ini sudah kita ketahui ya, itu digunakan untuk mengestimasi gitu ya, yang namanya abnormal return ya dan juga mendapatkan terkait dengan perolehan laba gitu ya. Dan harga saham atau juga return saham itu berdampak gitu ya, berdampak terhadap pasar dan juga
peristiwa-peristiwa yang spesifik. Artinya peristiwa yang spesifik gitu ya, itu cerminan ya terhadap nantinya kepada share price dan juga return saham ya. Dan pasar juga dikendalikan ya. Jadi dapat dikendalikan. Nah, di mana sini model pasarnya kita lihat dengan persamaan ya sebagai berikut ya. Jadi return mentah itu didapatkan dari ya raw return itu diperoleh dari ya rata-rata return harian ya. Kemudian juga rata-rata return uh, yang bergerak ya ditambah dengan return yang didapatkan dari informasi baru atas terkait dengan perusahaan. Itulah merupakan total return. Jadi total return dalam satu periode dalam satu pengamatan ya. Nah, ini jadi modelnya sebagai berikut. Dan asumsi pasar itu dan asumsi si APM tersebut ya didasari pada asumsi ini ya investor are risk averse ya. Ya artinya investor itu selalu melakukan penghindaran ya atas risiko di mana return itu secara normal ya didistribusikan dan investor akan menseleksi gitu ya dari distribusi return tersebut. Dan juga investor menganggap bahwasanya ekspektasi ke depannya itu sama ya homogen. Dan pasar itu dikatakan lengkap ya terkait dengan merupakan partisipasi keseluruhan dari harga yang diambil, tidak ada biaya transaksi, tidak ada biaya pajak, gitu ya, dan juga ekspektasinya rasional ya, tidak ada hambatan bagi investor. Nah ini dasar asumsinya. Nah kalau katanya berbicara bahwasanya informasi akuntansi laba ya, artinya perubahan laba itu ada dampak terhadap harga saham itu siapa risetnya yang pertama kan? Artinya pionir riset itu siapa? Yaitu Ball and Brown ya. Jadi Ball and Brown inilah peletak atau juga pendukung utama ya positif accounting teori itu. Di mana intinya adalah ada pengaruh ya, ada pengaruh informasi laba terhadap harga saham ya. Artinya perubahan laba berpengaruh terhadap harga saham. Nah, ini dinyatakan oleh Ball and Brown tahun 1968 menyatakan bahwasanya hasil dari pengujiannya menunjukkan ada kebermanfaatan ya yang namanya informasi arus kas terhadap keputusan investor. Dan juga secara historis gitu ya. Dan juga secara historis, nah ini bisa bermanfaat dan direfleksikan terhadap harga saham ya. Nah, ini kalau kita lihat ya bagaimana investor itu bereaksi ya setiap dari yang namanya pengumuman ya. Jadi yang namanya CAR itu akan naik secara linear ya terkait dengan pengumuman laba gitu ya secara bulanan ya. Monthly relative to annual report announced date gitu ya. Nah, jadi sini ada reaksi investor ya terkait dengan yang namanya pengumuman informasi akuntansi yaitu monthly relative to annual report announced date ya. Nah, ini hasil dari risetnya Ball and Brown tahun 68 ya. Ya, Ball and Brown juga mendapatkan hasil ya atau juga menyimpulkan bahwasanya informasi yang terkandung di dalam pengumuman laba itu sekitar 85 sampai dengan 90% yang akan diantisipasi oleh investor. Jadi bukti informasinya itu terkait yang hal itu adalah bagaimana laba ya. Jadi pengumuman laba yaitu laba yang disusun dengan historical cost ya. Jadi di sini dampaknya adalah adanya magnitude, ya, adanya pengaruh, ya. Dan juga adanya asimetri informasi dan juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar, ya, maka akan berpengaruh terhadap capital apa ya kumulatif abnormal return CAR ini. Ya. Dan pengumuman laba dari sebuah peristiwa, ya, atau juga dari sebuah bulan, ya, ini menunjukkan ya bagaimana ya
ada porsinya ya, porsinya yang dianggap sebagai sebuah informasi yang merefleksikan pada level tertentu return saham ya, atau kumulatif abnormal return tadi ya. Dan juga adanya bukti yang menunjukkan bahwasanya sumber-sumber informasi tersebut ya, itu adalah informasi laba ya. Jadi informasi laba itu pengaruhnya cukup besar tadi ya, yaitu 70 sampai dengan 85% ya. Dan laba akuntansi yang tergambarkan itu are not timely gitu ya. Artinya bulanan ya, dan reaksinya juga beragam. Nah, di sini. Dan dan temuan dari Ball and Brown tersebut ya, itu juga berhubungan ya, yaitu dengan yang disebut dengan earning response coefficient ya. Jadi tujuan dari pengujian ini adalah menguji dampak ya, variabel akuntansi dan juga informasi akuntansi yang direfleksikan terhadap ya, sekuritas saham perusahaan ya, dalam periode tertentu ya. Itulah yang namanya uh, uh, pengujian earning response coefficient ya, atau ERC gitu ya. Dan bicara earning response coefficient ya, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ya, faktor yang mempengaruhinya adalah risk and uncertainty gitu ya. Ya, kemudian kualitas audit, ya, ukuran perusahaan, industri gitu ya, interest rate ya, financial leverage ya, firm growth. Nah, ini udah banyak ya. Kalau kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi return saham, tesis mahasiswa gitu kan, atau faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Ya, faktor yang mempengaruhi harga saham, profitabilitas, gitu kan, ukuran perusahaan, ya, ukuran industri, gitu ya, kualitas audit, resiko, gitu kan, atau juga uh, apa ya, informasi yang berasal dari balance sheet dan juga balance sheet komponen. Nah, ini udah banyak ya kan yang menjadi landasan beberapa riset-riset kuantitatif. Ya. Nah, jadi isu-isu metodologinya di sini adalah argumen ya, yang terkait dengan dukungan terhadap efisiensi market hypothesis tersebut ya, di mana pentingnya penilaian ya, dan juga melihat fakta di mana efisiensi market hypothesis mengasumsikan inginnya mendapatkan gambaran yang valid, dan asumsi itu tidak digaransi ya, dan juga menunjukkan ya, apa ya, membuktikan bahwasanya pasar itu akan menggunakan informasi akuntansi semakin tinggi ya. Ya, kemudian juga efisiensi market hypothesis digunakan ya untuk kebijakan strategis trading, yaitu isu post announcement drift ya, dan juga isu menang atau juga kalah atau juga level pada keyakinan, dan juga pembentuk mekanisme atau juga dampak perilaku. Nah, ini di mana trading strategis dipengaruhi ya dipengaruhi oleh standar akuntansi ya, dan juga standar akuntansi itu diterapkan dalam bentuk manajemen laba ya, dalam bentuk earning management ya, dan earning management tersebut bisa dideteksi ya, bisa dideteksi dengan pendekatan opportunistic perspektif dan juga informational perspektif gitu ya. Dan untuk mendeteksi kualitas ya, dan juga probability, kemungkinan atau juga keakuratan ya, accounting management di sini gitu ya, itu dilakukan ya dalam bentuk bisa dideteksi adanya praktik manajemen laba atau tidak ya, itu dilakukan pertama oleh auditor ya, yang kedua analisa laporan keuangan ya, kemudian juga reaksi saham. Nah, ini juga bisa kita gunakan indikator-indikatornya ya sebagai alat untuk mendeteksi apakah pihak manajemen melakukan praktik manajemen laba atau tidak gitu ya. Nah, terkait dengan topik ini gitu ya, apa sih kira-kira isu yang akan digunakan oleh auditor gitu ya? Nah, auditor itu melihatnya
dari sudut pandang yang pertama adalah untuk melihat bukti, ya, bagaimana hubungan antara audit dengan biaya modal. Dan auditor juga menggunakan pendekatan lower cost, ya, untuk melihat, ya, melihat sejauh mana, ya, kewajiban perusahaan untuk menghasilkan audit yang berkualitas, gitu ya, maka dia akan lakukan, ya, untuk meningkatkan kapasitas nilai kepada investor tadi, gitu ya, maka dilakukan dengan yaitu purchase and audit, ya, or purchase high quality audit. Jadi nilai investor itu ditentukan dari keberadaan data akuntansinya, ya, oleh auditor. Jadi auditor itu memandang data lah, ya, yang penting. Dan juga disimpulkan, ya, dalam materi ini bahwasanya secara filosofi, ya, tujuan dari positive accounting theory tidak lain dan tidak bukan adalah menjelaskan, ya, dan juga memprediksikan terkait dengan keberadaan current accounting practice, ya. Jadi keberadaan data akuntansi saat ini, yaitu informasi laba, ya. Dan positive accounting theory dikembangkan dengan dua pendekatan. Nah, jadi terus berkembang sampai sekarang ini, ya. Terus berkembang sampai sekarang, yaitu dengan pendekatan riset-riset pasar modal, ya, dan juga implementasi contracting theory. Dan juga isu-isu signifikan yang berhubungan, yaitu isu berkaitan dengan validitas, ya, riset-riset dari pasar modal tersebut, ya. Dan ini beberapa keyword, ya, yang terkait dengan topik hari ini, gitu ya. Nah, itulah yang bisa kita lihat, ya, terkait dengan materi kita, yaitu capital market research, ya, sebagai turunan dari positive accounting teori tadi, gitu ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ada? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja lah, ya, materi kita hari ini. Dan minggu depan masih ada berapa lagi nanti Pak Ade hitung aja, ya, materinya. Iya, baik Pak, siapa? Ya. Baik, saya kira itu saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, boleh meninggalkan ruangan, ya, Bapak Ibu.